Taib, banyak orang saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin ya. Dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Kejadian mengenai pembantaian Muhammad bin Abdul Wahhab bersama pengikutnya ke atas orang-orang Islam yang tidak seakidah, sefaham dengan mereka itu adalah nyata adanya. Jadi kalau Wahabi bantah, mereka itu korban. Korban penipuan dari atas. Karena seperti aliran-aliran batil, agama-agama batil yang dibawa-bawa itu adalah korban. Korban. Mau dibilang apa ya tetap mereka tidak percaya. Karena doktrinnya sudah begitu. Jadi, yang hak dirubah jadi batil, yang batil dirubah jadi hak. Yang benar dirubah jadi salah, yang salah dirubah jadi benar. Paham tidak? Dan kebenaran mengenai isu ini, yang pertama tadi, yang kedua, kebenaran mengenai Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai sebab munculnya fitnah, sebab tersebarnya kesesatan, itu juga tidak ada keraguan di dalam. Hal ini adalah merupakan bukan rahasia khusus di kalangan para ulama hak, tetapi rahasia umum. Hampir semua ulama hak mengetahui perkara ini. Paham tidak? Jadi kalau seandainya informasi mengenai ini hanya di Indonesia saja, tidak di India, tidak di Pakistan, tidak di negara-negara yang basisnya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki, seperti Urdun juga, maka bisa diragukan kenapa cuma orang Indonesia saja yang bicara ini. Tetapi nyatanya bukan hanya Indonesia saja. Seorang ulama besar dari kalangan Hanafiyah, alim, zahid, faqih, muttaqi, ulama besar di zaman ini, Syekh Abdul Aziz rahmatullah alaih, boleh tulis dalam kitab mengenai ini. Paham tidak? Tidak ada ragu mengenai Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sumber fitnah atau sebab munculnya fitnah, salah satu dari Najd sana, berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian firqonya itu, yang menghalalkan darah orang Islam yang tidak seakidah dengan dia, menghalalkan harta orang Islam yang tidak sefaham dengan dia, itu bukan rahasia khusus, tapi rahasia umum di kalangan para ulama. Orang-orang awam yang dekat dengan ulama-ulamanya, ulama ahlul haq itu, maka mereka juga tahu. Saya pribadi, sebelumnya itu, saya sudah mendengar ada yang melihatkan saya berita lewat media, tapi saya belum pernah berani ngomong, belum berani bersuara. Kenapa? Untuk menyuarakan sesuatu apakah dia hak atau dia batil, maka saya sebagai seorang santri saya harus punya bukti yang akurat yang bisa saya pertanggungjawabkan, nomor satu di hadapan Allah kelak di akhirat, yang kedua kalau saya ditanya di dunia mengenai apa yang saya bicarakan, maka saya punya rujukan. Alhamdulillah tahun 2019 saya berada di satu negara, di sana di dalam perpustakaannya itu salah satu pondok pesantren, di situ saya dapat buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz rahmatullah alaih dari kalangan Hanafi. Saya baca, baru ini amanah saya sampaikan. Paham tidak? Bantahan dari orang Wahabi bahwa tidak betul, cuma ada segelintir yang mau membicarakan kemudian dimotori sama Syiah, disebarkan, dibesarkan, padahal ini bohong. Ya, orang Wahabi itu kan
Salah satu cara mereka untuk melumpuhkan dakwah ulama-ulama hak dari kalangan ahli sunnah wal jamaah itu caranya begitu. Dituding kami adalah orang yang dimotori sama Syiah, yang pro dengan akidah Syiah. Supaya apa? Masyarakat kan tahu Syiah itu jelek. Umumnya tahu begitu. Ajarannya sesat. Bahkan ada lebih dari itu yang mengatakan, seperti Mujaddid Al-Fisani, Ahmad Al-Faruqi rahmatullahi mengatakan bukan hanya sesat tapi kafir umumnya itu. Kecuali segelintir dari Imamiyah dan Zaidiyah. Itu tidak kafir tapi sesat. Maka karena masyarakat tahu seperti itu, maka Syiah dijadikan tameng bagi mereka. Jadi kita ini pro Syiah, kita ini dimotori sama Syiah, kita mendukung Syiah. Maka kami menjadi mutakalim dari Syiah untuk menyebarkan berita ini. Na'udzubillahi dari fitnah keji. Kalau kamu mau membongkar kedok Syiah, silakan, bagus. Tapi jangan jadikan itu tameng untuk kamu bersembunyi di belakang itu. Demi menggolkan kesesatan kamu. Jangan. Tidak fair namanya itu. Yang kedua adalah mereka mengatakan fakta di lapangan sekarang mana di orang-orang Wahabi membantai umat Islam. Di Arab Saudi basis Wahabi terbesar tapi aman-aman saja. Ini menjadi bukti bahwa yang diberitakan bohong. Kalau seperti ini menjadi dalil, bisa jadi dalil. Berarti diterima juga dari PKI. Kata PKI, kami yang dizolimi, bukan kami yang menzolimi. Terima juga. Ada hal sumber mengenai PKI yang betul dari para ulama, para santri yang masih hidup, dari pejuang-pejuang yang ikhlas untuk menjaga NKRI, semua sepakat yang memulai menzolimi adalah apa? PKI. Paham tidak? Nah, seperti jadi tidak bisa jadi dasar bahwa sekarang aman-aman. Aman-aman bisa ada beberapa kemungkinan. Salah satunya mungkin disembunyikan. Sementara belum ada peluang untuk membantai sebagaimana zaman dulu ya. Sementara tenang dulu. Susun kekuatan. Bisa jadi begitu. Saya tidak mau vonis, perlu digarisbawahi. Paham tidak? Lantas apakah hal ini tidak perlu diceritakan? Tidak perlu diabadikan, terus tidak perlu disuarakan. Alias kalau disuarakan apa manfaatnya? Kalau ditinggalkan apa mudaratnya? Kalau ditinggalkan, mudaratnya bisa jadi umat Islam dari kalangan ahlul haq tidak mengetahui perkara ini, sehingga kehati-hatian dari mereka tidak ada. Jadi kalau tidak diceritakan jadinya begitu. Kehati-hatian sehingga nanti seterusnya umat Islam tidak tahu akan sejarah itu. Nah, kalau diceritakan minimal kita tahu tuh. Hati-hati, tidak boleh ikut aliran Wahabi. Tidak boleh ikut aliran apa? Wahabi. Orangnya jangan dibenci, ajarannya dibenci. Sehingga kalau ada tetangga Wahabi, boleh. Yang penting kita punya benteng kuat dalam rangka dakwah, kita boleh berbagi. Kalau lemah ya hubungannya agak jaga jarak. Kenapa? Kebatilan punya kegelapan itu. Kalau kamu dekat-dekat, kamu tidak benteng kuat, nanti kegelapan itu akan menyusup dalam hatimu. Dan pikiran kamu akan jadi seperti mereka. Nah, kalau yang hak itu kuat, maka nanti seminim-minim orang batil akan akui itu hak. Maksimal dia akan dikasih hidayah oleh Allah sehingga nur hak tadi akan masuk dalam hati. Jelas ya? Orang-orang Wahabi kok malu mengaku Wahabi. Kita orang-orang Syafi'i tidak malu. Mau ke Makkah, kita akui kita Syafi'i. Pengikut Rasul lewat jalur Imam Syafi'i. Kebelahan dunia manapun, kita akui bahwa saya ikuti Rasulullah lewat Imam Syafi'i. Sholat di satu tempat. Sholat. Yang orang sholat di situ rata-rata Hanafi semua. Selesai sholat, dia tegur saya. Kenapa kamu sholat seperti itu? Saya bilang saya Syafi'i. Mengerti sudah dia. Ada sebagian tidak mengerti, maka imamnya itu dari kalangan Hanafiyah kasih paham. Begini di dunia ini ada 4 mazhab yang diakui. Salah satunya Imam Syafi'i. Oh begitu. Berbeda bagus dan tidak malu. Orang Hanafi tidak malu mengaku mereka Hanafiyah. Orang Maliki tidak malu mengaku mereka Malikiyah. Orang Hambali tidak malu mengaku Hanabilah. Yang malu mengaku Wahabi hanyalah aliran
Tapi namanya berubah-berubah. Di Indonesia Salafi. Awalnya semua Wahabi, tapi sudah karena Wahabi itu adalah satu aib di hadapan masyarakat ahlul hak, maka pelan-pelan mulai berubah nama. Di Indonesia dan di mungkin Malaysia kah, di Thailand kah? Tahu Thailand ada atau tidak? Di Malaysia banyak juga. Ngakunya salah bahwa kamilah yang mengamalkan Al-Quran dan hadis lewat faham salafus soleh, maka kami disebut yang salafi. Salafiyun. Di Pakistan, India, Bangladesh, di sana disebutin ahlul hadis. Kenapa? Kamilah yang mengamalkan Al-Quran dan hadis. Mengamalkan Al-Quran lewat hadis. Maka kami dipanggil dengan ahlul hadis. Ya omong kosong. Sama dengan ada segelompok umat bukan Islam, kafir, yang mengaku ahlul Quran. Ahlul apa? Namanya ahlul Quran. Kenapa? Kami mengamalkan Al-Quran. Hadis itu sudah ribuan tahun. Datangnya hadis sampai ke kita itu sudah diragukan. Maka kami hanya berpegang sama Al-Quran saja. Maka kami dijuluki ahlul Quran. Ya bohong, bagaimana bisa amal Al-Quran tanpa hadis? Sama orang Wahabi, bagaimana bisa amal hadis tanpa ulama hak? Lewat ulama hadis sampai kepada kita, lewat ulama hak, kita bisa faham hadis dengan faham yang sahih, faham yang betul. Maka aneh. Malu disebut, tidak mau disebut dengan Wahabi. Seharusnya gentle itu aja. Berarti tatkala mereka malu dengan sebutan Wahabi, di situ ada yang perlu dicurigai. Yang tanpa ragu ada kesesatan. Cuma sekali lagi di awal tadi saya bilang mereka korban. Korban penipuan sejarah. Diobok, dipoles-poles sehingga batil jadi hak jadi itulah kerja orang yang batil. Jelas sih. Maka tak ada soal. Walaupun orang Wahabi membantai itu, bantanya mereka tidak ada soalnya, itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh sedikit pun. Semoga bermanfaat. Subhanallah.